Begitu juga bagi manusia tidak masuk dalam apa yang umum dalam ayat tersebut karena ada juga ayat bagian orang lain seperti daging, kulit, tulang, urat, bulu dan lemaknya semuanya itu najis menurut mazhab Syafi'i. Baik, dengarkan. Jadi menurut mazhab Imam Syafi'i, menurut mazhab Syafi'i ini semua kalau sudah menjadi bangkai, maka bangkai itu juga termasuk dagingnya, kulitnya, tulangnya, uratnya, bulunya, lemaknya. Semuanya adalah bangkai. Kalau bangkai berarti najis. Ada orang sholat membawa tulang, tanduk nih. Tanduknya sapi, tapi sapinya itu matinya tidak disembelih, bawa tanduknya dibawa sholat, kira-kira sholatnya sah atau tidak? Tidak, tanduknya. Nah, termasuk apa? Kulitnya bangkai juga, kecuali kulit itu disamak. Kalau disamak jadi bangkai enggak. Artinya kalau kulit kambing atau kulit sapi tadi matinya tidak disembelih, kemudian kulitnya kan jadi bangkai itu, kemudian disamak, berhasil penyamakannya. Apa kemarin tandanya, standarnya berhasil atau tidak berhasil kulit itu? Apabila kena air tidak busuk. Kalau tidak busuk berarti berhasil penyamakannya. Kalau busuk gagal ya. Nah, kalau dia cuman bau, kena air bau, gagal apa enggak? Tetap berhasil. Kenapa ya? Karena busuk sudah pasti bau. Kalau bau belum tentu. Nah, kamu enggak mandi 3 hari, bau enggak? Sampai ke sini keciuman abu ya, bau. Busuk enggak tapi? Nah, kenapa? Karena belum mati. Ya, tapi cuman bau. Nah, jadi kulit sapi tadi yang matinya bukan disembelih, dia bangkai. Najis kulitnya tadi. Tapi kalau sudah disamak, kemudian berhasil penyamakannya, dijadikan ikat pinggang, dijadikan baju, boleh nggak dibawa ke bawa sholat? Boleh. Tapi boleh nggak kulitnya dimakan? Kulitnya yang sudah disamak tadi boleh nggak dimakan? Tidak boleh. Kenapa? Karena dia suci dipakai tapi tidak dimakan. Paham kira-kira? Nah, jadi dalam mazhab Syafi'i semua bangkai tadi, kalau dia sudah jadi bangkai, maka berarti juga kulitnya, dagingnya, darahnya, liurnya, lemaknya, semua tidak bisa diapa-apain. Bangkai dia, kecuali yang kita sebutkan tadi kulit. Itu ada penjelasan, ada penjabaran di tempat, ada penjabaran yang lebih panjang lagi. Nah, itu mazhab Imam Syafi'i. Nah, lanjut. Baca. Ingatin, nih garis bawahin, dikasih tulisan, dikasih garis. Kalau ada stabila, kasih stabila. Supaya kamu jangan salah paham. Menurut mazhab Hanafi, bukan mazhab kita. Mazhab Hanafi ini banyak di daerah India, daerah mana itu? Pakistan, daerah mana itu? Irak, banyak Hanafi. Ya, Hanafi ini daerah Eropa itu mazhabnya banyak Hanafi. Nah, dia di Indonesia tidak ada mazhab Hanafi kecuali ya pengikut-pengikut kecil saja. Nah, jadi Hanafi ini banyak di mana tadi? India, mana lagi? Pakistan, mana lagi? Di Irak, mana lagi? Di Eropa. Daerah negara barat itu banyak mazhab Hanafi. Kenapa ya di Eropa itu banyak mazhab Hanafi? Karena yang menyampaikan Islam ke sana itu adalah jamaah tablik, orang-orang jamaah tablik. Jamaah tablik ini itu pemimpinnya adalah bermadzhab Hanafi. Nah, ingatin ya, garis bawahin tuh, jangan salah paham nih. Lanjut. Stop. Jadi menurut Hanafi, bangkai kalau sudah jadi bangkai, yang bangkai itu cuman yang ada bagian rohnya saja. Badan yang mempunyai roh.
Bagaimana yang maksud badan yang mempunyai roh itu? Begini nih ya. Nah ini, kalau badan yang mempunyai roh itu kalau dipicik atau disakitin kita merasa sakit nih. Nah, kalau kamu picik, coba jempolmu kamu picik begini, sakit gak? Sakit gak? Nah ini namanya ada rohnya. Kalau nggak ada rohnya itu nggak sakit dipicik. Nih jenggot nih Abuya nih, nah jenggot Abuya dipotong, cek sakit gak? Aduh, itu mah bukan jenggotnya yang sakit, kena kulitnya. Apalagi gigi, aduh sakit giginya kayak yang sakit. Tidak, yang sakit apa? Gusinya. Gigi itu nggak ada rohnya. Maksudnya begitu tuh. Rambut, nah dipotong rambut, cek. Sakit gak dipotong rambut? Nggak ada rohnya. Maksudnya itu nggak ada rohnya itu karena dia nggak sakit gitu loh maksudnya. Ya, nggak sakit dipotong. Nah, apalagi bulu ketek, bulu apalagi kumis, bulu ari-ari, apalagi bulu tangan, bulu kaki nih. Nih, bulu tangan, bulu kaki dipotong nggak sakit. Aduh, itu sakit bukan karena bulunya, tapi karena kulitnya. Potong kuku, cek, tak, potong kuku. Aduh, bukan kukunya yang sakit. Apa yang sakit? Daging yang dekat kuku ini yang bikin sakit. Nah, kata Imam Hanafi, ingatin ya, Hanafi bukan Syafi'i. Menurut mazhab Hanafi yang bangkai itu bagian badan yang bernyawa. Lanjut. Seperti Daging dan kulit. Lanjut. bagian-bagian yang tidak bernyawa seperti kuku, tulang, tanduk dan bulu semuanya itu suci. Bagian-bagian yang tak bernyawa dari anjing. Stop dulu. Jadi menurut Hanafi kuku, tulang, tanduk dan bulu itu tidak najis. Menurut siapa ini? Imam Hanafi. Tapi kalau menurut mazhab Syafi'i, bulunya, tanduknya tetap najis. Ingatin tuh, jangan salah paham nanti kamu pulang. Ini di dalam kitab fikih Islami itu katanya bulu itu nggak najis. Ternyata coba lihat dulu. Oh, ternyata mazhab Hanafi. Paham nggak kira-kira? Bukan mazhab kita. Nah, lanjut. Bagian-bagian yang tak bernyawa dari anjing dan babi tidak termasuk najis. Nah, menurut Hanafi juga begitu. Hanafi termasuk Maliki ya. Hanafi Maliki sama itu. Bulunya anjing, bulunya babi, menurut siapa tadi? Hanafi Maliki, terutama Hanafi itu tidak najis. Makanya kamu nanti banyak ya kalau kamu ke Mekah. Kalau kamu ke Mekah masuk di pelosok-pelosok Mekah itu banyak orang punya anjing. Dulu nih ya, tahun 70-an itu. Tahun 70-an, tahun 60-an kata guru Abuya itu anjing itu sering lewat di dalam Masjidil Haram. Anjing lewat masuk ke dalam Masjidil Haram. Lah kenapa? Karena ya tadi mazhab Hanafi Maliki itu anjing itu bulunya nggak najis. Tapi menurut mazhab Syafi'i najis nggak? Kita megang bulunya ke anjing najis enggak? Sebenarnya yang najis itu bukan bulunya. Yang najis itu apa ya? Liurnya. Tapi masalahnya liur itu kalau berpindah dari mulutnya ke tempat lain atau ke benda lain, maka benda atau tempat itu jadi najis. Anjing bulunya kata ulama tidak najis. Tapi mazhab Syafi'i dikatakan najis kenapa? Karena anjing itu menjilat badannya. Apalagi dia punya anak kecil, kayak kucing. Kalau kucing ada mamanya, dijilatin nggak? Dimandiin. Itu kucing lagi mandiin anaknya. Cuman liur anjing dengan liur kucing itu beda. Liur kucing itu pernah diteliti sama orang yang ini pakai apa? Mikroskop kah? Liurnya itu diambil, dilihatin, nggak ada kuman sedikit pun. Makanya liur kucing itu tidak najis. Nah, sedangkan anjing ketika diambil liurnya, diperiksa di mikroskop, wah, jutaan daripada yang namanya bakteri itu.